Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia dengan NIM C0E022045. Di sini saya akan memaparkan tugas dari akuntansi manajemen publik dengan berjudul Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Next. 1. Pengertian akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sedangkan menurut Mardiasno, akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak interorganisasi, sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan pelaporan dan mengkomunikasikan laporan keuangan terhadap pihak eksternal organisasi. Next. 2. Akuntansi manajemen sektor publik sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. 3. Akuntansi manajemen sektor publik sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian organisasi berbeda-beda, tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi, meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkat manajemen. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks, tidak sekedar informasi keuangan saja. Sementara itu, untuk pertujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan. 4. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencana tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Sebaiknya tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan tujuan dan sasaran dasar, perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian, dan pengukuran, pelaporan, analisis, dan umpan balik. 5. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran akuntansi manajemen sektor publik dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan strategik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi perencanaan strategik, pemberian informasi biaya,
penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan atau cost of service, dan penentuan tarif layanan atau charging for service, dan penilaian kerja. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.